Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan bagaimana untuk membandingkan model-model regresi ya. Untuk minggu lalu, kita sudah mengetahui bagaimana caranya membuat model regresi ya. Untuk kesempatan kali ini, kita akan coba untuk membandingkan model regresi yang satu dengan model regresi yang lainnya. Jadi, kita buka terlebih dahulu program R, seperti itu. Kita tunggu beberapa saat, ya, seperti ini tampilan R-nya. Kita tunggu beberapa saat, hingga programnya siap untuk digunakan. Oke, kita tunggu ya seperti ini. Tanda seperti ini menandakan bahwa program R sudah siap untuk digunakan ya. Kita buka saja lembar kerja baru, klik file, kemudian pilih new script seperti itu. Pilih new script. Oke. Pada new script kita bersihkan dulu ya yang bagian kiri, jendela bagian kiri ini. Ctrl L untuk membersihkannya ya, jadi agak lebih bersih. Dan kita mulai saja cara membuat perbandingan antara model-model regresi. Kita ketikkan saja misalkan dataku. Dataku sama dengan read, kita akan membaca data CSV ya. Seperti itu. CSV, buka kurung, kemudian buka saja foldernya. Folder apa yang atau data apa yang akan kita gunakan. Seperti itu. Kita buka misalkan di E ya. Di E, kuliah statistika dasar. Seperti itu. Ini datanya, data yang akan kita gunakan ya. Nama datanya adalah data, ekstensinya atau data disimpan dalam bentuk Microsoft Excel, separated values file. Seperti itu. Kita klik bagian sini ya, di sini saja klik seperti itu. Ini adalah folder di mana data tersimpan. Jadi Ctrl C atau copy. Kemudian buka kembali program R seperti itu. Ya, ini adalah folder untuk menyimpan data kita, di mana data kita tersimpan. Ini tinggal diganti, ini diubah arahnya seperti itu. Kemudian di sini berikan petik 2 seperti itu. Kemudian kembali berikan garis miring, kemudian tulis nama datanya ya. Kita sesuaikan karena kita tadi bernama data juga, data.csv seperti itu. Kemudian jangan lupa ditutup dengan petik 2. Kemudian tampilkan nama-nama variabelnya atau nama-nama judul dalam kolom. Ini adalah sintaksnya. Kemudian seperti itu. Oke, untuk mencobanya Ctrl A saja, kemudian Ctrl R. Kita running ya. Ya, sudah berjalan seperti itu. Ini adalah data-datanya. Untuk mengetesnya, blok saja bagian dataku, kemudian Ctrl R kembali. Ya, seperti ini. Datanya sudah terbaca ya. Data terdiri dari 30 data, seperti itu, atau 30 sampel. 30 data lebih tepatnya. Kemudian ada variabel-variabelnya, ada NIM, ini NIM mahasiswa, kemudian ini jenis kelamin, kemudian ini IPK semester 1, IPK semester 2, IPK semester 3, IPK semester 4, dan TOEFL. Ini organisasinya, beasiswa, jurnal, dan kerja ya. Apakah mahasiswa itu bekerja atau tidak, seperti itu. Kita ulangi kembali, mirip dengan yang minggu lalu. Fit, kita buat model yang pertama ya, fit 1, misalkan seperti itu. Fit 1,
Bisa ini yang satu ya, satu bisa diganti dengan fit pertama seperti itu, bisa, terserah. Jadi untuk penamaan persamaannya bisa ditulis dengan sembarang, tapi tidak sembarangan ya, sembarang seperti itu. Fit 1, kemudian untuk lebih jelasnya seperti itu, sama dengan LM dalam kurung, karena data di R-nya dalam bentuk dataku, kita tulis dataku, jangan lupa tanda dolarnya, kemudian responnya atau variabel dependennya, variabel terikatnya, variabel tak bebasnya apa, misalkan seperti minggu lalu TOEFL ya, kita ingin memprediksi nilai TOEFL, kemudian peubah bebasnya berdasarkan apa, prediksi nilai TOEFL berdasarkan apa, misalkan IPK semester 1, jangan lupa dataku, berikan tanda dolar IPK 1, seperti itu, ditambah misalkan dataku, tanda dolarnya jangan lupa kembali IPK 2, IPK semester 2, seperti itu, tutup kurung, jangan lupa tutup kurung, kita running model ini. Jadi variabel TOEFL akan diprediksi berdasarkan peubah bebas IPK semester 1 dan IPK semester 2, seperti itu ya. Kemudian kita blok saja, kemudian kita running kembali. Oke, model ini sudah diperoleh. Untuk melihat ringkasan dari model ini, kita tulis summary seperti minggu lalu ya, summary, kemudian tulis fit 1 seperti itu, fit 1. Oke, kita blok, kita running kembali. Ini adalah hasilnya ya, ini adalah hasilnya dari model yang pertama. Kemudian untuk membandingkan, tentu saja kita membandingkan dengan model yang lain agar lebih mudah. Ini di begini ya, kita beri jarak seperti itu, kita bentuk model kedua, fit 2 sama dengan LM, linear model maksudnya, kemudian dataku, berikan tanda dolar, kita akan memprediksi TOEFL kembali, tapi dengan peubah bebas yang berbeda. Misalkan dataku, peubah bebasnya adalah IPK semester 1 ditambah dataku, dan jangan lupa tanda dolarnya IPK semester 2, itu sampai yang di atas ya, kita tambahkan lagi dataku, tanda dolar IPK semester 3, misalkan seperti itu. Kita akan membandingkan dua model ini, model mana yang lebih baik, seperti itu. Kemudian kita blok, Ctrl R, sudah, modelnya oke, tidak ada masalah. Kita buat summary-nya untuk melihat fit 2 ya, fit 2 summary, fit 2 seperti itu. Ctrl R, kita lihat mana model yang paling baik. Untuk melihat model yang paling baik, kita bisa membandingkan ini ya, adjusted R-square seperti itu. Yang ini saja, kita cukup lihat ini. Sebenarnya banyak metode untuk membandingkan, tapi untuk kesempatan kali ini kita cukup lihat yang ini saja, adjusted R-square seperti itu, 0,03. Itu untuk model kedua ya, model kedua 0,03, sedangkan model pertama itu 0,04. Yang paling bagus itu yang paling tinggi, dan adjusted R-square itu yang paling tinggi adalah bernilai 1. Jadi yang mana yang paling mendekati 1 itu adalah model yang terbaik. Jadi untuk kasus ini model 1 itu untuk memprediksi skor TOEFL digunakanlah peubah bebas IPK 1 dan IPK 2. Seperti itu. Untuk model yang kedua, untuk memprediksi TOEFL digunakan peubah bebas IPK 1, IPK 2, dan IPK 3. Dari perbandingan dua model ini diperoleh model yang paling baik adalah model yang lebih baik, maksudnya
diperoleh model 1. Jadi model ini, fit 1 ini adalah model yang paling baik. Jadi untuk memprediksi TOEFL, skor TOEFL akan lebih baik jika digunakan IPK semester 1 dan IPK semester 2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk menentukan, misalkan kita disuruh, ada kasus misalkan, disuruh memilih satu saja variabel, misalkan ada 1000 peubah bebas, misalkan ada 1000 peubah bebas. Kita diminta memilih peubah bebas mana yang paling baik digunakan untuk memprediksi TOEFL, misalkan seperti itu. Atau misalkan IPK semester 1, IPK semester 2, IPK semester 3, IPK semester 4, sampai IPK semester 14. Untuk memprediksi skor TOEFL dari IPK semester 1 sampai IPK semester 14, silahkan pilih satu peubah bebas yang paling berpengaruh terhadap skor TOEFL. Nah, salah satunya metode yang bisa digunakan adalah tentu saja korelasi. Jadi untuk melihat korelasi, kita lihat seperti ini ya. Korelasi itu sintaksnya tulis saja core. Kemudian kita definisikan dulu sebelum untuk melihat korelasi ya. Kita definisikan dulu karena kita diminta untuk melihat nilai korelasinya. Tentu saja kita lihat dulu datanya. Data untuk korelasi harus berbentuk angka atau numerik. Kalau istilah programmingnya numerik. Harus berbentuk angka. Untuk organisasi, beasiswa, jurnal, dan pekerjaan itu tidak dalam bentuk numerik. Seperti itu. Tidak bentuk angka. Tidak dalam bentuk angka. Jadi kita singkirkan terlebih dahulu peubah-peubah yang tidak berada dalam bentuk angka. Jadi yang ingin kita lihat adalah korelasi yang datanya berbentuk angka. Jadi yang berbentuk angka hanya IPK 1, IPK 2, IPK 3, IPK 4, dan TOEFL ya. Untuk memilih variabel-variabel yang akan dilihat korelasinya, kita bisa lihat caranya seperti ini ya. Misalkan peubah-peubah yang akan kita lihat itu kita definisikan sebagai A, misalkan seperti itu. Variabel-variabel yang berbentuk numerik itu kita definisikan sebagai A. Misalkan A, kita buat saja dataku, jangan lupa dalam kurung, ini dalam kurung matriks ya, kurung siku istilahnya. Dataku, kemudian definisikan, karena ini angka dimulai dari variabel ketiga, urutan yang ketiga, NIM itu yang pertama, jenis kelamin yang kedua, IPK 1 itu yang ketiga, kita buat dari yang ketiga sampai ini 3, IPK 1 3, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hingga 3 sampai 7 ya, variabel 3 sampai 7. 3 sampai 7 didefinisikan sebagai data A. Seperti itu, data A, kita running. Oke, kita running, kita blok, kemudian kita lihat apakah sudah berpisah dengan data sebelumnya, seperti itu. Jadi harapan kita data A ini adalah data numerik semuanya ya. Kemudian Ctrl R, kita lihat ya sudah dalam bentuk numerik ya. IP1, IPK 1, IPK 2, IPK 3, IPK 4, dan skor TOEFL. Seperti itu ya. Oke, kita lihat kemudian korelasi. Korelasi A. Misalkan korelasi A. Ini untuk memilih peubah mana yang memiliki korelasi atau hubungan yang paling erat dengan skor TOEFL. Karena kita akan memilih satu peubah yang paling berpengaruh terhadap skor TOEFL. Seperti itu, core A, seperti itu. Oke, kita lihat, kita fokus saja ke bagian peubah TOEFL. Kita fokus ke bagian ini ya. Bagian ini, kita lihat peubah mana di antara IPK 1, IPK 2, IPK 3, IPK 4 yang memiliki nilai yang paling tinggi. Karena TOEFL
Jika korelasi antara dirinya sendiri itu pasti satu, Jadi yang perlu dilihat sebenarnya yang ini TOEFL, peubah responnya kita tandai saja peubah responnya. Nah, yang ini di antara 4 nilai ini mana yang paling besar nilainya? Yang ini 0,33 IPK 1 ya, 0,25 untuk IPK 2, 0,20 untuk IPK 3, 0,27 untuk IPK 4. Tentu saja yang paling tinggi adalah IPK 1 seperti itu. Jadi untuk model yang terbaik, jika dipilih satu saja peubah yang paling memiliki hubungan yang paling kuat terhadap TOEFL, tentu saja kita pilih IPK 1. Jadi kita buat lagi fit terbaik seperti itu misalkan. Atau bisa kita tulis model terbaik. Kita buat saja model terbaik LM dataku TOEFL, jangan lupa TOEFL. Kemudian jangan lupa tanda ini ya, seperti gelombang itu di bawah escape gitu. Di atas tab kalau di laptop saya, mungkin di laptop yang lain berbeda penempatannya. Dataku TOEFL, dataku. Kemudian dalam simbol dolar untuk mendefinisikan variabel mana yang akan kita ambil, karena korelasi yang paling tinggi itu adalah 0,03 di antara yang 4 ini. Jadi kita buat IPK 1 seperti itu. Kita buat oke, di blok saja. Di blok. Kemudian untuk melihat hasil analisisnya, kita buat saja summary model terbaik. Oke, kita blok kembali. Kita lihat apakah benar model terbaik. Jika kita bandingkan ya, kita lihat kembali adjusted R-square-nya 0,07. Kita bandingkan dengan nilai yang di atas ya, dengan model 1 dan model 2 yang pertama ya. Model 1 dengan model fit 1, fit 2 kita bandingkan. Ini 0,03, tentu ini lebih rendah. Kemudian model 1 0,04, tentu saja lebih rendah semuanya. Yang paling tinggi adalah yang paling terbaik, korelasi terbaik 0,07 ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa diulangi, jangan lupa belajar, dicobakan dengan beberapa data yang lain. Mudah-mudahan akan mengerti dan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.